Belok. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aziza Salwasa Sabila dengan NIM 24061356685 dengan nomor absen nomor 5. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi penyuluhan pertanian, di mana materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah penyuluhan komunikasi pertanian. Oke. Kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Sebagaimana yang kita ketahui, penyuluhan pertanian itu memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani demi tercapainya produktivitas yang lebih baik. Nah, untuk memastikan tujuan tersebut, maka diperlukanlah evaluasi, yang dimana evaluasi ini akan membantu kita untuk mengukur sejauh mana pencapaian program, mengidentifikasi apa saja hambatan di lapangan, dan dari sana kita bisa menyusun strategi perbaikan yang lebih tepat sasarannya. Selanjutnya yaitu, mari kita lihat sebenarnya tujuannya apa sih dari penyuluhan itu sendiri yang pada akhirnya dievaluasi pencapaiannya. Ada 3 tujuan utama, yaitu 1, peningkatan produksi, yang dimana ini bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan pendapatan petani lewat penyampaian informasi teknologi dan agribisnis yang tepat guna. Lalu yang kedua yaitu keberlanjutan pertanian, di mana yaitu menjamin kelangsungan usaha tani untuk generasi mendatang dengan mengedepankan praktik ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu ada perubahan perilaku, yaitu mengubah perilaku petani dalam 3 ranah, yaitu secara pengetahuan, lalu yang kedua sikap, ketiga keterampilan, untuk mewujudkan sistem pertanian yang jauh lebih baik. Nah, sebenarnya apa sih evaluasi itu? Evaluasi secara definisi yaitu sebuah proses sistematis yang dimulai dari pengumpulan data, penilaian, hingga pengambilan keputusan dengan salah satu tujuan akhir yaitu perbaikan program penyuluhan. Tujuan evaluasi ini yaitu untuk mengukur seberapa jauh program itu tercapai dan juga seberapa efektif metode yang dipakai, sekaligus memberikan bukti nyata bahwa ada perubahan pada petani sasaran serta mengukur efisiensi dari program tersebut. Dalam pelaksanaannya ini, evaluasi itu harus berpegang pada 3 prinsip utama nih, yaitu 1 prinsipnya yaitu berbasis fakta objektif, yaitu evaluasi harus menggunakan metode yang bisa diandalkan dan juga terukur agar menghasilkan data yang akurat. Lalu prinsip yang kedua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Evaluasi ini tidak hanya melihat hasil akhir yang berupa angka, namun juga menilai proses pelaksanaan program itu tersendiri. Yang ketiga, prinsip terakhir yaitu terintegrasi pendidikan, yang dimana proses evaluasi harus sejalan dengan proses pendidikan petani, selaras dengan tujuan awal program dan menggunakan alat ukur yang tepat. Salah satu model yang sangat direkomendasikan dan umum digunakan yaitu dalam evaluasi adalah model Kirkpatrick, yang dimana terbagi menjadi 4 level, yaitu level 1 reaksi, di mana mengukur kepuasan petani terhadap program, baik itu materinya, cara penyampaiannya, maupun fasilitasnya. Lalu level kedua yaitu pembelajaran,
yaitu menilai apakah ada peningkatan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui pretest atau post-test. Lalu level ketiga yaitu perilaku, yaitu tahap untuk mengamati perubahan perilaku, serta saat mengaplikasikan ilmunya langsung di lahan pertanian. Lalu level yang terakhir yaitu hasil. Ini adalah tahap mengukur dampak akhir, yang dimana apakah program ini berhasil meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Slide selanjutnya yaitu kelembagaan penyuluhan pemerintahan. Tentu berjalannya penyuluhan dan evaluasi ini tidak lepas dari peran kelembagaan. Dari sisi pemerintahan sendiri yaitu dikoordinasikan langsung oleh Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian di bawah Kementerian Pertanian. Sebagai ujung tombak di lapangan, kita juga memiliki BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian yang dipimpin oleh Kepala BPP dan didukung oleh penyuluh PNS maupun tenaga kontrak. Lembaga ini juga menjalankan fungsi perencanaan dan MONEF, yaitu menyusun rencana kerja, menyediakan informasi teknologi, serta memonitoring dan evaluasi program. Lalu selain pemerintah juga ada juga partisipasi dari lembaga swasta atau swadaya yang dibentuk mandiri oleh masyarakat atau pelaku usaha. Peran lembaga-lembaga ini diperlukan untuk mengembangkan SDM petani dan mengelola administrasi penyuluhan secara profesional. Hal ini sejalan dengan dasar hukum kita, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa kelembagaan pemerintahan dan masyarakat memiliki tugas penyuluhan yang harus saling bersinergi dan melengkapi. Lalu bagaimana sih cara kita melakukan evaluasi? Ada tahapan 4 yaitu yang harus kita lakukan. Yang pertama, memahami tujuan. Kita harus menetapkan dulu apa nih kriteria keberhasilan dari penyuluhan tersebut. Lalu yang kedua yaitu menetapkan indikator, yaitu kita menentukan indikator ukur untuk aspek pengetahuan, sikap, dan maupun keterampilan. Yang ketiga, mengembangkan instrumen, yaitu menggunakan instrumen seperti kuesioner skala Likert, panduan wawancara, atau lembar observasi yang dipastikan valid dan reliable. Lalu yang terakhir itu ada analisis data. Langkah terakhir nih, di mana kita mengolah data kualitatif dan kuantitatif untuk menarik sebuah kesimpulan akhir. Contoh hasilnya sendiri yaitu dengan menggunakan model kualitatif di lapangan. Dari sisi peningkatan kompetensi, tercatat ada kenaikan pengetahuan petani sekitar 23 hingga 56% dan lonjakan keterampilan itu meningkat hingga 86%. Namun, evaluasi ini juga menemukan hambatan seperti kinerja penyuluh dan fasilitas yang masih terbatas. Oleh karena itu, evaluasi ini menghasilkan rekomendasi yang penting, yaitu perlunya peningkatan pelatihan dan penguatan kembali pada sistem monitoring dan evaluasi. Nah, terakhir nih, kesimpulannya, yaitu dapat disimpulkan bahwa evaluasi itu adalah langkah wajib untuk menjamin efektivitas program penyuluhan pertanian. Itulah sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.